Mengenal Benteng Pendem Ngawi, benteng karen yang terkubur. Kalau kamu jalan-jalan ke Ngawi, Jawa Timur, ada satu tempat wisata sejarah yang wajib banget dikunjungi. Namanya Benteng Van den Bosch. Tapi, jangan kaget kalau orang-orang di sana lebih kenal dengan sebutan Benteng Pendem. Loh, kenapa pendem? Dalam bahasa Jawa, pendem itu artinya terkubur atau terpendam. Nah, benteng ini memang sengaja dibangun lebih rendah dari tanah di sekitarnya. Jadi, kalau dilihat dari jauh, benteng ini seolah-olah tenggelam atau terkubur. Unik kan? Kenapa benteng ini dibangun? Benteng ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda sekitar tahun 1845. Lokasinya super strategis loh, tepat di pertemuan dua sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Zaman dulu, sungai adalah jalur transportasi dan perdagangan utama. Jadi, siapa yang menguasai pertemuan sungai ini, dia bisa mengontrol seluruh wilayah. Tujuan utama Belanda membangun benteng ini adalah untuk mengawasi pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro yang saat itu perlawanannya baru saja berakhir, mengontrol jalur perdagangan di kedua sungai tersebut, mempertahankan posisi Belanda di wilayah Ngawi dan sekitarnya. Apa yang bikin benteng ini spesial? Arsitekturnya yang gagah. Benteng ini punya tembok yang tebal banget, parit pertahanan, dan bangunan-bangunan khas Eropa kuno. Meskipun sudah tua, kemegahannya masih terasa. Kisah terkuburnya. Desainnya yang sengaja dibuat lebih rendah adalah taktik militer supaya tidak mudah dilihat oleh musuh dari kejauhan. Cerdik juga ya. Saksi bisu sejarah. Konon, di benteng inilah salah satu pengikut setia Pangeran Diponegoro, yaitu Sentot Prawirodirjo, pernah ditahan oleh Belanda hingga wafat. Jadi, tempat ini punya nilai sejarah perjuangan yang tinggi. Benteng pendem zaman sekarang. Dulu, benteng ini sempat terbengkalai dan terkesan angker. Tapi sekarang, jangan salah, pemerintah sudah melakukan revitalisasi besar-besaran. Benteng Pendem Ngawi kini sudah disulap menjadi destinasi wisata yang sangat cantik dan terawat. Wajahnya jadi lebih cerah, bersih, dan pastinya Instagramable banget. Di sini kamu bisa foto-foto keren dengan latar bangunan kuno yang estetik. Belajar sejarah dengan melihat langsung sisa-sisa kejayaan masa lalu. Jalan-jalan santai menikmati suasana sore di area benteng yang luas. Nongkrong di kafe yang ada di dalam kompleks benteng. Singkatnya, Benteng Pendem Ngawi bukan lagi sekedar bangunan tua. Ia adalah perpaduan antara sejarah yang memikat, arsitektur yang megah, dan tempat wisata modern yang asyik untuk dikunjungi bersama teman atau keluarga. Jadi, kalau kamu lagi di Ngawi atau lewat, jangan lupa mampir ya. Mari kita bahas siapa itu Van den Bosch. Nama lengkapnya adalah Johannes Graaf van den Bosch. Dalam sejarah Indonesia, ia adalah tokoh yang sangat penting sekaligus kontroversial. Secara singkat, Van den Bosch adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 yang menjabat dari tahun 1830 hingga 1834. Misi utamanya Pak Gubernur Jenderal adalah mengisi kas Belanda yang kosong. Saat Van den Bosch diutus ke Hindia Belanda, sekarang Indonesia, kondisi keuangan kerajaan Belanda sedang morat-marit. Kas negara mereka kosong karena dua hal utama. Satu, Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830 yang memakan biaya sangat besar. Dua, Perang Kemerdekaan Belgia di Eropa, perang yang juga menguras keuangan Belanda. Tugas utama Van den Bosch sangat jelas, menjadikan tanah jajahan ini sebagai mesin pengeruk uang untuk menyelamatkan ekonomi Belanda. Kebijakan paling terkenal dan menyakitkan Pak Bos adalah tanam paksa. Untuk mencapai tujuannya, Van den Bosch mencetuskan sebuah sistem yang dikenal sebagai kulturstelsel atau yang lebih kita kenal dengan sebutan tanam paksa. Apa itu tanam paksa? 1. Kewajiban menanam. Para petani pribumi diwajibkan menyisihkan sebagian, sekitar 20% atau 1/5 dari tanah sawah mereka untuk menanam komoditas ekspor yang laku keras di pasar Eropa, seperti kopi, tebu, teh, dan nila atau indigo.
2. Wajib dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditetapkan. Tentu saja, harga yang sangat rendah. 3. Kerja paksa. Bagi penduduk yang tidak punya tanah, mereka diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama sekitar 66 hari dalam setahun sebagai pengganti pajak. Dampak kebijakannya. Bagi Belanda, sistem ini sukses luar biasa. Kas negara Belanda terisi kembali, utang-utang lunas, dan mereka bahkan bisa membangun banyak infrastruktur di negara mereka, seperti jalur kereta api dari keuntungan tanam paksa. Van den Bosch dianggap pahlawan di negerinya. Bagi rakyat Indonesia, kebijakan ini membawa penderitaan yang luar biasa. Banyak terjadi penyimpangan di lapangan, seperti tanah yang diminta lebih dari 20%, waktu kerja yang lebih lama, dan hasil panen yang gagal tetap menjadi tanggung jawab petani. Akibatnya, banyak petani tidak sempat mengurus sawah padi mereka sendiri yang berujung pada kelaparan hebat dan wabah penyakit di berbagai daerah. Hubungannya dengan Benteng di Ngawi apa? Benteng di Ngawi dinamai Benteng Van den Bosch sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Meskipun pembangunan benteng itu dimulai setelah masa jabatannya berakhir, dibangun tahun 1839 hingga 1845, gagasannya sejalan dengan politik Van den Bosch untuk memperkuat kontrol dan pertahanan Belanda di wilayah-wilayah strategis pasca Perang Diponegoro. Jadi, ketika mendengar nama Van den Bosch, ingatlah dia sebagai arsitek di balik sistem tanam paksa, seorang tokoh yang berhasil membuat Belanda kaya raya dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat di tanah jajahannya. Pendem, guys. Ngawi. Sesudah pernah di Ponegoro. Siapa lagi? Sumur ya? Sumur. Kemungkinan untuk membakar batu bata. Nanti kita cari jauh di Google. Ini toilet berjamaah. Miliaran iki anune, danane. Keren sekali, guys. Benteng Pendem. Rekam jejaknya di Benteng Pendem. Tokoh yang ditugaskan oleh Pangeran Diponegoro untuk menyebarkan agama Islam, dia dibunuh secara hidup-hidup. Makam iki. Sampai jeneng? Muhammad Nursi. Ayo. Oh iki, Cek. Ditutup. Yang tokoh penyebar agama Islam. Kamar mandi. Ini ruangan apa aja ini? Boy, barak. Oh, barak. Barak, bangunnya yang dulu ini sebagai barak baca yang berada di halaman. Bonak juga 3 mbiyen kono. $125 miliar. Aku mau nonton. HP, Pak.
Iki lho sing bangun yo tenagane wong Jawa ya. Jawa. Lah iya dikerahkan kerja paksa iku to.